Haga logo, segemu gue ganyaga. Balik lagi di channel YouTube gue, Cynthia Mariska. Jadi vlog kali ini sedikit berbeda karena yang biasanya gue gabut di sekitaran Jakarta doang, tapi kali ini gue akan beranjak ke 3 pulau. Kenapa bisa ke 3 pulau? Karena ada duitnya. Bukan ya? Karena jadwalnya masuk, ya kan? Kalau kata Kang Ferry, karena jadwalnya masuk. Oke, lanjut aja lah ya. Gak usah kebanyakan bacot kayak vlog-vlog gue yang lainnya. Ini gue pengen nyeritain sedikit, banyak sih, tentang perjalanan gue bersama Enduro Turbo Ultimate Journey. Let's start it. Jadi dimulai tanggal berapa ya? Tanggal berapa guys? 15. Tanggal 15. Selamat KW mendapatkan voucher 200.000. Oke. Jadi ini tanggal 15 Mei. Udah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya ya Kang ya sebenarnya ya perjalanan ini, dan akhirnya mulai terlaksana di tanggal 15 Mei 2022. Ini acara yang sangat gue tunggu-tunggu karena kenapa? Karena ini menjadi saksi pertama kalinya seorang Cynthia Mariska melakukan touring 3 pulau sekaligus, touring terpanjang selama hidup 22 tahun ini. 3 pulau cuy, Pulau Jawa, Surabaya kan, nyebrang ke Bali Barat, finish di Lombok, Pertamina Mandalika, luar biasa. Dan semoga kedepannya masih banyak touring-touring yang fantastis lagi, tapi ya udah kita ceritain aja gimana keseruan di Surabaya. Jadi emang kita startnya itu mulai dari Surabaya ya, kita nggak dari Jakarta. Kebetulan juga emang ada pasukan Enduro Warrior yang udah start dari Jakarta, cuma karena kita kebagian yang dari Surabaya, jadi disusul lah para Enduro Warrior ini yang dari Jakarta bertemu di Surabaya. Gue mau ganti oli, Pertamina Enduro 40 Racing, ini gue pakai untuk menjelajah 3 pulau. Gimana kuotanya? Kita langsung buktiin aja. Mas, ganti oli. Siap. Bertemulah kami di Surabaya. Di sana kita ada beberapa acara ya. Salah satunya seremonial pembukaan Enduro Turbo Ultimate Journey. Dan sampailah kita di tepian Bromo, let's say lah tepian Bromo, tapi masih jauh juga sih sebenarnya ke Bromo, di cafe Bang Black. Shout out to Bang Black. Hai Bang Black kalau nonton, makasih ya udah menjamu dengan baik dan makanannya super duper enak. Jadi buat teman-teman nih, misalnya lu pada lagi touring ke daerah sana, coba sempetin mampir ke warung Mas Black. Habis makan, habis joget-joget, recharge lagi, recharge badan, recharge pikiran. Nah, hujan. Dan gue ngerasain tuh, dan gue kudet juga ternyata ya, ada apa alat ini loh, kan kalau jas hujan tuh cuma melindungi celana, baju, pala dan gitu-gitu ya, ternyata buat sepatu tuh ada pelindungnya juga. Kudet gue ternyata ya. Akhirnya dari sana kita ngelengkapin kelengkapan menempuh hujan ini, dan bismillahirrahmanirrahim, gas kita ke Bromo. Di sepanjang perjalanan itu gue bener-bener ngerasain, oh ini gue udah bukan di puncak lagi, bukan di Jakarta atau di Bekasi lagi, tapi gue beneran udah ada di daerah Jawa Timur.
tadi kita sangat amat apa ya, bener-bener dikasih lihat nih ultimate journey ya kan. Di sepanjang perjalanan jalur lintas selatan ini menurut gue salah satu jalanan yang cukup menyenangkan karena aspalnya aspal baru ya, benar-benar enak lah buat riding gitu. Yang kerennya Bang Jack ini punya perhitungan sendiri. Akhirnya berhentilah kami di salah satu tempat atau kayak warung lah ya di pinggir jalan gitu. Berhentilah kami di situ minum, makan kerupuk nih ya, kebiasaan gue. Yang penting ada kerupuk lah, ngeganyem terus tuh. Makan kerupuk, ngeganyem, dan akhirnya mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang diperkirakan akan hujan. Lu tau gak sih, satu jalan aspal gitu, tengah-tengahnya boek anjir bahasa gue. Tengah-tengahnya tuh apa ya, hancur lagi diperbaikin. Kita cuma bisa lewat pinggiran. Bener-bener satu orang kali tuh. Motor aja tuh X-Max gue sengsara masuk situ tuh. Kayak ya Allah jalan lewat sini kayak gitu, kayak Benteng Takeshi. Lu bayangin tuh nginjekin kaki di ujung jalan yang udah full aspal tuh kayak bersyukur banget deh lo. Bener-bener kayak Hidden Gems tuh, makan Hidden Gems kan. Setelah menemukan jalan keluar yang jalan setapak itu, kalian juga udah ngeliat pasti dan ngebayangin gimana excited ya gue ya menyelusuri jalan yang full lumpur dan kanan kirinya pohon-pohon dengan membawa motor yang berbobot sangat amat besar itu, Transformer 1 itu. Kayak pas keluar bener-bener sebenarnya gue nggak excited juga karena kondisi badan gue udah kayak rada low. Nyampe sana langsung dikasih pemandangan Papuma Beach. Punya suatu hal yang baru tuh menurut gue suatu hal yang selalu pengen gue gali terus. Karena banyak banget di Indonesia tempat-tempat yang sebenarnya itu udah dikunjungin, tapi ketika dikunjungin lagi bikin memori lagi, bikin cerita lagi, itu seru banget sih, itu nggak bakalan lupa. Papuma Beach ini salah satu tempat favorit gue, karena kenapa? Dari sinilah, dari D2 ini yang pengen gue bilang lagi dan gue tekankan lagi, ini bener-bener gue dikasih lihat selama perjalanan ini ada hikmah yang bisa gue petik. Dan bahkan seringkali gue rasain itu kan. Salah satunya adalah dari perjalanan hari kedua ini, gue sangat amat dilihatkan dengan atau bisa dikutip ya dari quotes Ibu Pertiwi nih. Let's say quotes Ibu Pertiwi. Habis gelap terbitlah terang. Kenapa kayak gitu? Karena yang gue rasain sepanjang hari kedua ini benar-benar ups and downs gitu, kayak benar-benar ada senengnya seneng banget, ada sedihnya sedih banget. Sedihnya dalam artian energiku benar-benar terkuras dan segala macem gitu, kayak ini kapan nyampe nya, ini teman-teman gue gimana ya, belum pada makan dan segala macem. Tapi dari sini gue belajar banget kalau lu jangan pernah berhenti berharap. Kenapa gue bilang berhenti berharap? Karena setiap senja ada gelapnya, setiap gelap ada senjanya gitu loh. Oke, D3 udah nyiapin mental lagi, nge-rebuild tenaga lagi, nge-charge HP buat bikin konten. Kita dari hotel langsung menuju tempatnya Kak Enggal. Di sana gue ngeliat banyak banget motor-motor klasik, motor-motor custom yang ternyata bahannya dari motor-motor fuckboy di Jakarta.
Apalagi kalau bukan Mio ngangkang. Beat ember. Vario cabe. Gokil. Tapi Kak Enggal idenya emang keren. Gue aja pengen bikin. Pengen gue satu nanti kita bikin. Oke, Kak Enggal bisa kali. Setelah dari hutan Jawatan kita melanjutkan perjalanan ke Ketapang. Pelabuhan Ketapang. Di sana udah mulai badan sedikit rentak dikit doang. Tapi yang paling kerasa di bagian tangan gue nih bener-bener kayak kecengklak gitu. Mungkin karena gue terlalu gaspol ya, kayak gas. Saking gasnya ini tangan gue udah, aduh kram, gue udah kaget mungkin ya. Sampai alhamdulillahnya di penyeberangan ada ibu-ibu yang bisa mijit. Enak banget, sumpah demi Allah, lu bayar seikhlasnya. Enak banget, seenak-enaknya, enak banget. Apa mungkin karena gue terlalu kecapean juga, jadi dia mijit setiap badan gue tuh, setiap titik di badan gue tuh enak aja gitu. Tapi emang beneran enak. Makasih ya Bu. Ibu adalah salah satu bagian yang bisa membuat saya sekarang ada di sini. Kita lagi mau nyebrang ke Pulau Bali, melanjutkan beberapa hari touring ke depan kita, Enduro Turbo Ultimate Journey. Gak pakai berlama-lama, sampailah kami setelah melalui perjalanan laut ya. Di laut tuh sekitar 15-30 menit. Nyampe langsung gas makan langsung kita ke pelataran yang ternyata jalanannya ini masuk ke hotel ini wow amazing. Baru hari ketiga, masih ada hari-hari lainnya nih, malah sekarang mau dilambat-lambatin supaya jangan cepet berakhir. Masih mau touring bareng sama Pertamina, nonton Grand Prix Pertamina Indonesia. Tapi usut punya usut, gue sempat ngobrol juga sama Blibli di sana. Blibli.com masuk. Blibli di sana katanya emang jalanannya ini bukan gak dibagusin, tapi emang ketentuan dari Taman Nasional. Ternyata hotel ini tuh terletak di kawasan Taman Nasional gitu. Bener aja, pas gue malam-malam spa gue tuh ketemu ular. Bener-bener ular di depan mata gue, ular. Bener-bener ular. Bayangin gak tuh, di spa ya kan. Lu bayangin kalau gue lagi pijit tiba-tiba ada beruang. Wow, terkejut. Sepanjang Enduro Turbo Ultimate Journey ini, gue dikasih lihat banget kayak ini loh kehidupan. Hari keempat kita awali dengan melihat sunrise di salah satu bagian hotel yang kita singgahi ya. Ini yang bikin gue sedikit merinding adalah itu ada salah satu bukan gubuk kafe Kak. Di ujung jembatan gitu ada kayak apa sih itu sebutannya? Pendopo. Gazebo. Kayak mama gue, gazebo lu nih. Ada gazebo gitu yang di depannya pemandangannya gunung. Ya, di gunung, sunset, udah persis kayak gambar anak SD. Tapi itu secara nyata digambarin. Bener-bener bangun pagi gue gak sia-sia. Dan kita dari sana melanjutkan perjalanan menuju Bali bagian lainnya. Pertamina Enduro! Gas! Sebelum meninggalkan tempat persinggahan kita di barat Bali, jadi salah satu kehormatan juga buat gue bisa jadi bagian dari alam ya. Dalam artian kayak
gue meninggalkan jejak lah di Pulau Barat Bali dengan harapan pohon ini bertumbuh dan berkembang menjadi pohon yang baik, rajin menabung dan tidak sombong. Gitu, enggak bercanda. Jadi gue di sana dikasih kesempatan untuk nanam pohon bersama. Jadi setiap pohonnya ada namanya. Gue harap itu bisa jadi manfaat karena seperti moto hidup gue gitu. Semoga setiap langkah yang dipijak ada manfaat yang tertanam. Dan ya, semoga nantinya ketika gue kesana lagi pohonnya tumbuh dan tidak hanya bertumbuh tapi juga bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Kita punya julukan tersayang buat dua perempuan. Kalau si Cynthia Mariska kita kasih julukan namanya si bungsu. Karena memang salah satunya dia anak yang paling muda lah gitu. Dan pecicilan. Kalau Angela kita kasih sebutan Bu Guru. Itu menarik sekali, Bray. Gitu. Jadi buat kalian saksikan terus Ultimate Juni ini sebuah momen yang sangat berharga buat saya pribadi ya, karena tadi yang gue bilang. Pertamina Enduro, gas, gas, gas! Sampailah kita di Lombok. Ya terharu karena sudah sampai Lombok. Coba dikelosap matanya. Bisa terharu, bisa sampai Lombok ya Allah. Gue tuh dari lama udah pengen banget touring kan, cuma yang kerealisasi ini baru sekarang banget gitu, kayak akhirnya gue bisa nyampe Lombok gitu, nggak ganti-ganti orang emang. Nggak bisa nih, gue harus ngelewatin limit gue gitu. Gue mesti bisa kok, emang gue pengen ngebuktiin juga gitu sama diri gue sendiri, terutama kalau segala apapun yang masih bisa dilihat mata pasti bisa dilakuin gitu. Wishlist gue beberapa tahun lalu akhirnya kejawab dan kebayar di tahun ini, alhamdulillah. Thank you Enduro. Tiket buat nonton MotoGP besok ya? Yes! Mas Ferry. Terima kasih, Padin. Akhirnya kita nonton MotoGP, yeay! Cinta. Pertamina Enduro, gas, gas, gas! Terima kasih, Pak. Hari ke-7 akhirnya kita melakukan city tour Kota Lombok. Ini bagian yang menurut gue epic juga karena gue emang secinta itu sama jalanan Lombok ya. Pas pertama kali gue riding naik Vespa di Lombok, gue dikasih penampakan pemandangan yang cukup bener-bener bikin mata gue nggak bisa kedip. Kita kemarin juga udah bareng-bareng jalan dari Surabaya menuju Mandalika dan udah nonton bareng. Moga-moga ini adalah support kami untuk perkembangan otomotif di Indonesia secara umum, karena selain menyemarakkan MotoGP, kami juga mengunjungi beberapa destinasi wisata. Dan moga-moga brand Enduro yang kita bawa melalui kegiatan ini bisa lebih mendunia. Terima kasih. Emang Lombok tuh bikin gak mau pulang karena jalanannya the best of the best, kanan kirinya bukit-bukitnya dan penampakan sunsetnya gak pernah gagal walaupun dikasih gerimis-gerimis mengundang gitu. Sana epic gitu, gue ngerasain motor enak banget, seenak-enaknya motor ngegas tuh kayak plong, pikiran tuh udah gak ada tuh cicilan segala macem gak ada, itu gas ditarik udah boom. Mungkin karena mesinnya juga pakai oli enduro kali ya. Masuk. Gue nggak pernah ngerasa rugi sama pengalaman touring pertama gue bersama Enduro Turbo Ultimate Journey ini. Apalagi dengan kualitas oli yang juara, mantep, wanginya aja bukan kaleng-kaleng. Lu bayangin oli wanginya bubble gum. Siapa lagi kalau bukan Enduro gitu. Cobain gitu, lu pakai oli jangan yang
aneh-aneh, yang abal-abal, yang udah pasti dan jelas aja, yang udah touring 3 pulau aja lu pakai. Enduro, balik lagi enduro gitu. Terima kasih Enduro udah milih saya untuk jadi bagian dari Enduro Warriors. Kalau bukan karena Enduro mungkin touring saya tidak akan nggak, tapi sumpah ini pengalaman terepik mungkin sepanjang tahun ini. Sampailah kita di Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia. Kita lihat hujannya udah mulai reda, alhamdulillah. Semoga ini nggak bakal kacau ya.